Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Filzana Moralubis, kelas 6B Kesejahteraan Sosial Pagi, mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Kali ini saya akan menjabarkan ringkasan dari hasil ujian tengah semester saya tentang teori modernisasi. Menurut Huntington pada tahun 1993, modernisasi adalah proses evolusi yang membawa tentang perubahan revolusioner. Durkheim berpendapat, masyarakat tradisional berkembang karena kesamaan kepercayaan atau solidaritas mekanis menjadi masyarakat yang lebih kompleks dengan keyakinan individu dan dikurang seperti komunitas atau organik solidaritas. Menurut Walt Rostow pada tahun 1971, teori modernisasi memiliki dua tujuan utama. Yang satu, menjelaskan mengapa negara-negara miskin gagal berkembang. Kedua, memberikan solusi non-komunis untuk kemiskinan yang menyarankan perubahan ekonomi dan dorongan nilai-nilai budaya tertentu akan mengarah pada pembangunan. Model Rostow tahap perkembangan ekonomi. Pada tahun 1960 di Sejarah Ekonomi Amerika, Rostow menyarankan bahwa negara-negara melewati 5 tahap pembangunan ekonomi. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional, pertanian, barter, dan substansi. Tahap yang kedua yaitu panggung tradisional, spesialisasi, surplus, dan infrastruktur. Tahap ketiga, lepas landas, industrialisasi, pertumbuhan investasi, pertumbuhan regional, dan perubahan politik. Tahap keempat, berkendara menuju kedewasaan, yaitu diversifikasi, inovasi, ketergantungan pada impor, dan investasi. Dan tahap yang kelima, yaitu konsumsi massal tinggi, berorientasi pada konsumen barang tahan lama, berkembang sektor jasa menjadi dominan. Menurut Rostow, pembangunan membutuhkan investasi modal yang besar agar ekonomi LDC tumbuh. Kondisi yang tepat untuk investasi yang tepat harus diciptakan jika bantuan diberikan atau investasi asing langsung terhadap pada tahap 3 ekonomi harus mencapai tahap 2. Jika tahap 2 telah tercapai, maka suntikan investasi dapat menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat. Apa terjadinya kegagalan modernisasi? Menurut Talcott Parsons, masyarakat gagal memodernisasi karena mereka belum berevolusi dari tradisional ke masyarakat modern, kecuali mereka telah pindah dari khusus untuk standar universal berasal dari status yang dicapai kolektif ke masyarakat individualistis. Artinya, mereka harus menolak agama dan merangkul ilmu pengetahuan, menolak budaya dan merangkul konsumerisme, menolak keluargaan dan merangkul hierarki seperti sistem kelas. Alasan mengapa terjadinya kegagalan dalam modernisasi. 1. Hambatan untuk pengembangan juga meliputi A. Nilai dan sikap tradisional, B. Kurangnya nilai dan sikap modern yang diperlukan, C. Tingkat kelahiran yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang cepat, D. Kurangnya keterampilan kewirausahaan, E. Kurangnya keinginan untuk bersaing, F. Kurangnya bank dan lembaga keuangan untuk menyediakan modal, G. Kurangnya teknologi. Adapun beberapa hambatan sosial menurut Hoselitz pada tahun 1952. Perkembangan bangsa perlu berkembang secara sosial sebagai baik secara ekonomi, mobilitas sosial, mobilitas geografis, urbanisasi, pendidikan, dan media. Beberapa kritikan terhadap teori modernisasi. Dorongan Barat terhadap elit LDC atau kleptokrasi yang telah korup dan mementingkan diri sendiri telah menciptakan ketidakserasian dalam kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Batas ekologis modernisasi tidak dapat diperluas ke semua area karena planet memiliki batas. Beberapa masyarakat harus mengkonsumsi lebih sedikit. Kerusakan sosial menciptakan kebutuhan palsu melalui iklan dan pemasaran atau alkohol dan merokok. Teori modernisasi melihat pembangunan sebagai proses yang dimulai dari dilaksanakannya oleh kekuatan luar. Terima kasih, itu saja ringkasan dari saya. Bila ada kekurangan, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.